Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan juga dalam Sahih Muslim, maka disebut dengan satu istilah khusus, muttafaqun alaih. Muttafaqun disepakati, alaih atasnya, sepakat Imam Bukhari dan Muslim tentang kesahihan hadis ini. Ada dalam dua kitab. Ada hadis itu sahih tapi hanya di Bukhari saja. Ada hadis itu sahih tapi dalam kitab Muslim saja. Tapi hadis yang kita kaji subuh ini ada dalam kedua kitab. Diriwayatkan satu jalur dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, yang satu lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun lafaz yang kita bahas yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, tentu Imam Bukhari tidak jumpa dengan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, karena Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah, hampir 2 abad setengah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu Bardizbah Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari gurunya bernama Ishaq ibnu Muhammad Al-Farawi. Meriwayatkan hadis ini dari gurunya Malik bin Anas, Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Malik bin Anas meriwayatkan hadis ini dari gurunya Nafi' Maula ibn Umar. Nafi' meriwayatkan hadis ini dari gurunya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar dekat dengan Nabi yang pertama karena Nabi itu kawan sahabat baik ayahnya Umar bin Khattab. Yang kedua karena kakaknya kandung Hafsah binti Umar bin Khattab adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau Abdullah bin Umar bebas di rumah Nabi karena mahram, karena hubungan kedekatan, hubungan persahabatan bersama Rasulullah, dan dia termasuk bagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab mendengar Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tuqatiluna al-yahuda, kalian akan berperang dengan orang Yahudi. Seandainya Yahudi itu sekarang tidak ada lagi, maka orang akan berkata, mana ucapan Nabi Muhammad SAW? Berarti tak betul Nabi itu. Kata dia kalian akan berperang dengan Yahudi. Buktinya Yahudi tak ada lagi. 1438 tahun setelah ucapan ini, Yahudi tetap ada, tetap eksis, tetap tegak berdiri di atas muka bumi. Orang mengatakan mereka akan punah, musnah seperti yang terjadi pada kaum-kaum yang lain. Wa ila samud akhahum salihah, kaum Samud. Wa ila adin akhahum huda, kaum Ad. Wa ila madyan akhahum syuaiba, kaum Madyan. Iram dzatil imad, kaum Iram. Banyak kaum-kaum tapi musnah sekarang. Mana kaum Iram, mana kaum Samud, mana kaum Madyan, mana kaum Fir'aun, musnah. Tapi Israel tetap masih bertahan sampai hari ini. Nabi berkata, qatilunal yahuda, kamu akan berperang dengan Yahudi, hatta yakhtabiya ahadukum,
sampai mereka salah satu dari pasukannya itu bersembunyi wara al-hajar, di belakang batu. Saking dahsyatnya peperangan itu nanti, sampai-sampai ada pasukan Yahudi itu yang bersembunyi di belakang batu. Lalu kemudian yaqulul hajar, batu itu pun akan berkata, apa kata batu itu berkata kepada orang Islam? Ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun warai, ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakang aku, faqtulhu, bunuhlah dia. Mana mungkin batu berbicara? Oleh sebab itu, kalau tidak bisa memahami kitab Sahih Al-Bukhari, jangan dibaca sendiri, dilihat terjemahnya, lalu karena tidak masuk akal ditolak. Ini tidak betul ini. Masa batu berbicara, pokok kayu berbicara, seperti film karton saja. Ini tidak betul. Maka baca syarahnya. Ulama banyak mensyarah. Kalau ayat tidak paham, baca tafsir. Tafsir Tabari, Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, Tafsir Al-Quranil Azim, Abul Fida Ismail Ibn Kathir, Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau tidak paham hadis, hadis itu ada dalam Sahih Al-Bukhari, baca kitab syarah yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Yang paling masyhur populer Fathul Bari, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Tapi Fathul Bari ada dua, satu Fathul Bari Syafi'i, satu lagi Fathul Bari Hambali yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ada satu lagi syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Al-Qastullani, yaitu Irsyadus Sari. Ada satu lagi ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini. Begitulah keseriusan ulama untuk mensyarah hadis-hadis. Jumlahnya bukan 100, 200, bukan 1000, 2000, 7275 hadis. Belum ada laptop, belum ada internet, belum ada alat tulis canggih seperti sekarang. Mereka menulis dengan peralatan yang sederhana, mengandalkan hafalan, kekuatan, tapi mereka disingkapkan Allah hijab kejahilan karena ketulusan hati dan jauh daripada makan haram dan syubhat. Begitulah para ulama dulu. Bahkan sampai generasi hari ini, orang-orang tetap memperdulikan hadis. Termasuklah kita subuh ini, rasa cinta kita kepada hadis Nabi, kita kaji salah satu dari yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maka kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, makna bahwa batu berbicara, hadza Yahudi khalfi, ini ada orang Yahudi di belakangku. Hai Abdullah, hai orang Islam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi, ini ada Yahudi di belakangku, faqtulu, bunuhlah dia. Maka makna ucapan itu artinya tidak ada satupun tempat persembunyian orang Yahudi. Tak ada manfaatnya dia berada di belakang batu, di belakang pokok kayu, karena semuanya akan tersingkap, terbuka. Saat itu semuanya akan binasa. Ini hadis salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Al-Azhar, ketika kita masih belajar dulu, ada satu mata kuliah khusus, yaitu Tayyarat Fikriyah. Tayyarat, aliran-aliran, Fikriyah, pemikiran. Ada aliran sekuler, ada aliran liberal, ada aliran sosialisme, ada aliran komunis, dan ada satu aliran khusus yang dikaji selama satu semester, yaitu aliran yang disebut dengan Sahyuniyah atau Zionis. Mereka bukan sekedar agama, tapi juga dia adalah politik. Yahudi agama yang unik, dia agama dan dia juga suku. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki bernama Ishak, Nabi Ishak punya anak laki-laki bernama Yaqub, Nabi Yaqub punya anak bernama Yusuf, Yusuf punya saudara kandung bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza inilah Yahudi yang disebutkan dalam hadis ini. Lalu kemudian cucu cicitnya ini berkembang biak sampailah hari ini, dan mereka menjadi satu suku besar, dan mereka tidak ada Yahudisasi. Kalau Kristen ada Kristenisasi, yang non Kristen diajak masuk ke dalam agama Kristen, tapi Yahudi